Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknesi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan hari ini saya kedatangan servisan pada Samsung J4 Plus. Nah, untuk tipe handphone ini ya teman-teman, saya sedikit agak-agak rada-rada lupa ya teman-teman, untuk itunya, untuk apa ya, untuk bongkarnya. Kalau tidak salah ya harus melepaskan LCD-nya terlebih dahulu ya, kebanyakan seperti itu pada tipe Samsung. Jadi di sini langsung saja saya ini ya teman-teman, saya panaskan di sisi bagian LCD-nya. Kita panaskan dengan blower di panas 250 untuk headernya 3, dan saya gunakan sisa bekas lapisan dari tempered glass ya, untuk membantu memisahkan touchscreen-nya, karena ini touchscreen-nya ya yang menempel pada premnya. Caranya seperti ini, kita panaskan di sekelilingnya saja sambil kita pisahkan lemnya ya, dengan cara seperti ini pelan-pelan. Oke. Nah, di sini saya masih itu ya teman-teman, agak sedikit ragu sebenarnya, apakah bongkar langsung congkel atau harus melepaskan LCD. Jadi saya tengok, ternyata ada bautnya ya teman-teman. Jadi langsung saja saya eksekusi untuk pelepasan LCD terlebih dahulu, agar bisa melepaskan baut-bautnya, barulah kita bisa membongkar atau membuka pada koper bagian belakangnya. Nah, ini untuk baut Samsung ya teman-teman, khususnya itu cukup lumayan banyak. Jadi durasinya sengaja saya sangat percepat, karena ini hanya untuk pelepasannya saja. Baiklah kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua, untuk keluhan handphone ini ya, saya kelupaan ngasih keterangannya. Jadi kata yang punya handphonenya ini mati total dikarenakan tidak bisa dicas. Nah, tadi di awal saya sudah lihat ya, itu pada konektor casnya di bagian plastik dalamnya itu patah. Jadi otomatis saya tidak perlu melakukan pengecasan ya, tentunya tidak saya lakukan, langsung saya eksekusi. Dan di sini saat saya hidupkan handphonenya tentu tidak bisa menyala ya teman-teman, dikarenakan pada baterainya itu drop total. Nah, jadi di sini langkah awal yang saya akan lakukan pengecekan tentu pada bagian baterainya dulu ya teman-teman. Karena biasanya kalau handphone drop total itu tegangannya sangat rendah. Untuk caranya tentu nanti kita akan cas secara manual ya. Saya tidak lakukan tembak di 12 volt, karena saya rasa, nah di sini saya cek ya teman-teman, tegangannya hanya berada di 2,7, tidak sampai 3 ya. Kalau normal biasanya 3,7, 3 ke atas ya teman-teman untuk normalnya. Oke, kita lepaskan dulu pada baterainya. Sini saya oleskan sedikit cairan thinner ya, untuk membantu pelepasan baterainya supaya lemnya mudah terlepas. Ini cairan thinner ya teman-teman. Nah, kita oleskan cairan thinner sambil kita tekan-tekan seperti ini sampai akhirnya terlepas. Oke. Nah, untuk baterainya kita akan lakukan pengetesan atau kita lakukan pengecasan juga ya teman-teman, menggunakan desktop.
Nah, di sini tidak ada muncul gambar baterai sama sekali. Nah, ini menandakan bahwa baterainya drop total ya teman-teman. Jadi biasanya kita lakukan cas manual itu akan memunculkan gambar baterai di layar. Itu kalau baterainya normal ya, masih bagus maksud saya, itu akan memunculkan gambar baterai walaupun kosong nantinya, supaya kita bisa melakukan pengecasan langsung. Oke, tentu sebelum kita melakukan yang tadi saya sebutkan, tentu kita harus mengganti konektor casnya terlebih dahulu karena patah ya di bagian plastik dalam konektor casnya ini. Nah, untuk pelepasan pada tipe Samsung biasanya saya tinggikan ya di blower tegangan 400 biasanya teman-teman. Karena blower yang saya pakai itu untuk tipenya saya kasih tahu di sini, saya pakai blower Quick 857D. Nah, silahkan teman-teman kondisikan di blowernya masing-masing untuk pelepasan maupun pemasangan konektor cas. Nah, biasanya di sini saya kikir ya teman-teman, saya dikasari dulu ya supaya pada bagian kakinya itu bisa menempel dengan kuat. Lalu di sini saya olesi plug ya. Ini plug yang harganya cukup lumayan mahal. Beda dengan plug yang biasa saya lakukan pada saat pelepasan. Itu biasanya harganya kalau di tempat langganan saya beli sekitar Rp10.000. Kalau untuk yang lebih bagusnya Rp50.000. Nah, perbedaannya seperti itu ya untuk harga plug. Nah, setelah tadi kita rapikan kembali ya pada pin yang ada di papan PCB-nya, langsung saja kita akan pasangkan konektor cas yang baru. Oke, kita blower terlebih dahulu ya, panaskan saja dulu sambil kita pasangkan. Nah, caranya kita lekatkan sampai betul-betul presisi ya teman-teman. Nah, setelah terpasang, oke sebentar ya, kita harus betul-betul teliti. Kalau kelihatan masih terangkat, maka kita blower lagi. Ini harus pelan-pelan ya, karena pada tempat kakinya itu sangat kecil, nah, sangat mudah patah ya, jadi harus hati-hati. Sambil kita lihat menggunakan kaca pembesar apakah pada pinnya itu sudah terpasang. Nah, lalu kita ini ya teman, kita tambahkan lagi timah solder di kaki-kakinya supaya betul-betul menyatu. Oke. Oke ya, caranya seperti ini ya teman-teman, lakukan dengan ketelitian saja untuk pemasangan pada ataupun untuk penggantian konektor cas. Nah, lalu langkah selanjutnya jangan dipasangkan dulu ya teman-teman, lakukan pengetesan arus dulu. Kita cas di konektornya apakah sudah terpasang. Kalau tegangannya normal berarti sudah masuk. Nah, ini masih belum ya, masih belum teman-teman. Jadi jangan langsung dipasang, lakukan pengetesan terlebih dahulu supaya jangan bolak-balik. Oke, kita akan coba sekali lagi. Nah, begitu ya teman-teman, pada servisan ya teman-teman, pada penggantian konektor cas memang kadangkala sampai 1 atau 2 kali pelepasan. Kalau memang betul-betul belum terpasang dengan benar, maka kita coba sekali lagi. Oke, di sini saya akan tambahkan sedikit timah ya di pin yang ada di konektornya, agar nanti saat saya blower itu mudah menempel dengan pin yang ada di papan PCB-nya. Jadi caranya seperti ini.
Tadi pertama kelupaan ya, langsung saja saya pasangkan. Memang seperti itu ya teman-teman, kadang-kadang spare part pengganti itu ada yang berbahan stainless tidak mudah menempel ya pada kakinya biasanya seperti itu. Oke, kita tambahkan lagi plug pelekatnya, membantu untuk melekatkan ya teman-teman pada plug yang kualitasnya lebih bagus. Oke, ini kayaknya sudah oke ya teman-teman. Jadi kita tinggal lakukan iklan sebentar ya. Ini ada jengkol. Pas waktu servis ada yang jual jengkol, nawarin, oke lah ya, saya beli sambil berbagi rezeki. Baik, kita akan lanjut teman-teman ya pada pengetesan pemasangan yang kedua pada konektor casnya, karena yang pertama tadi gagal ya teman-teman. Nah, ini sudah sip ya. Cukup sebentar saja kita cek. Mohon maaf untuk multitesternya, saya gunakan yang digital ya, tidak saya tampilkan karena meja servis saya ini sangat kecil. Untuk memastikan tentu teman-teman lihat sampai selesai ya pada tutorial video kali ini. Jadi yang belum subscribe silahkan dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, supaya kedepannya saya bisa semakin bersemangat dalam berbagi cara untuk perbaikan handphone. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini saja ya. Karena setelah ini ya tinggal merapikan saja lagi, yaitu memasangkan baut-baut dan apa saja yang tadi saya lepaskan. Permasalahan sudah selesai, pengetesan sudah mulai langsung walaupun masih 0%, masih membutuhkan proses. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada salah